Kadang ya, kita tuh ngerasa udah rajin banget nabung. Uang jajan dikurangin. Ngopi mahal mulai direm. Even diskon pun dipikirin 2 kali. Tapi anehnya, kok hidup rasanya masih gitu-gitu aja ya? Tabungan nambah dikit, tapi kebutuhan juga nambah cepat. Gaji naik pelan, biaya hidup lari kenceng. Bikin kita mikir, ini gue yang kurang rajin. Atau emang menabung aja sekarang udah nggak cukup? Nah, di sini kita bakal ngobrol santai soal itu. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kita ngerti bareng-bareng. Kenapa di zaman sekarang, menabung aja itu mekanismenya udah beda. Banyak orang dibesarkan dengan satu doktrin. Rajin nabung, biar masa depan aman. Kelihatannya benar. Nggak salah juga. Tapi masalahnya muncul ketika menabung dijadikan satu-satunya solusi hidup. Seolah-olah, kalau udah nabung rajin, hidup pasti beres. Padahal dunia nyata, nggak sesederhana itu. Sekarang gini, kita mulai dari realita paling dasar dulu. Banyak orang, gajinya UMR, punya tanggungan, punya keinginan hidup lebih layak tapi cuma disarankan, ya nabung aja. Masalahnya, kalau penghasilan kecil tapi beban hidup besar, yang disisihin juga kecil. Akhirnya tabungan jadi lama penuh, gampang kempes, susah berkembang. Tiap kali nabung 1 juta, begitu ada, yang sakit, motor rusak, keluarga butuh uang, kena PHK. Tabungan langsung jebol lagi. Di situ banyak orang mulai ngerasa, apa gunanya nabung kalau habis melulu? Bukan berarti nabung salah. Tapi karena menabung bukan solusi tunggal. Menabung itu kayak jas hujan. Bagus kalau hujannya rintik. Tapi kalau badai, lu tetap basah. Masalahnya kita sering diajarin seolah, jas hujan itu cukup buat semua cuaca. Padahal hidup kadang, badai petir. Topan. Banjir finansial. Kalau cuma modal tabungan, kita gampang goyah. Sekarang kita bahas ilusi besar soal tabungan. Banyak orang ngerasa, yang penting rekening ada isinya. Tapi jarang yang sadar, uang diam di rekening itu pelan-pelan kehilangan nilai. Bukan dicuri orang. Bukan diambil siapa-siapa. Tapi dikalahkan oleh waktu. Harga nasi naik. Harga rumah naik. Harga sekolah naik. Harga semua naik. Tapi uang kita? Nggak naik. Kalau nabung 50 juta sekarang, 10 tahun lagi, itu bukan 50 juta versi hari ini. Itu 50 juta versi yang lebih lemah. Dan sayangnya, banyak orang baru sadar pas udah telat. Pas dia mau beli rumah, dia kaget, loh, dulu rasanya segini udah lumayan, sekarang kok kurang banget? Terus ada juga fenomena lain, tabungan itu bikin orang merasa aman palsu. Karena di otaknya ada angka. Ada saldo. Ada rasa aman sesaat. Tapi rasa aman itu rapuh. Begitu kena musibah besar, angka itu langsung luntur. Orang baru sadar, wah, ternyata tabungan segini belum ada apa-apanya. Dan itu bukan salah mereka. Mereka cuma diajarin satu hal. Tanpa dikasih pelengkapnya. Menabung itu penting, tapi hanya sebagai fase dasar, untuk pondasi dan alat bertahan. Bukan alat berkembang. Kalau rumah cuma dibangun pondasinya doang, yang gak bakal pernah jadi rumah. Makanya di bagian pertama ini, intinya satu, menabung bukan tujuan, tapi titik awal. Kalau berhenti di situ, hidup finansial elu akan mentok di kelas bertahan. Sekarang kita masuk lebih dalam ke masalah waktu dan nilai uang. Banyak orang mikir, yang penting uang gue aman di bank. Ia aman dari maling. Tapi belum tentu aman dari inflasi. Inflasi itu pencuri paling halus. Dia nggak datang paksa. Nggak ngerampok. Nggak ngancem. Tapi tiap tahun dia ngurangin daya beli elu sedikit demi sedikit. Misal, sekarang elu nabung 100.000. Tahun depan, barang yang sama naik jadi 105.000. Secara nggak sadar, 100.000 elu jadi kalah. Dan itu berulang terus setiap tahun. Kalau elu cuma menabung 10-20 tahun, uang lu itu kaya. Masih utuh secara angka, tapi keropos secara nilai. Sekarang perhatikan ini, orang yang cuma fokus nabung, biasanya kerjanya kayak ini. Kerja, terima gaji, nabung, ulang. Tapi orang yang mikir jangka panjang, biasanya mikirnya, kerja, terima gaji, sebagian diputar, gaji berkembang dan hasilnya ditabung. Perbedaannya apa? Yang pertama, uang cuma diam. Yang kedua, uang dipaksa bergerak. Uang yang bergerak potensi berkembangnya jauh lebih besar daripada uang yang tidur di rekening. Masalahnya, banyak orang takut uangnya bergerak. Takut investasi. Takut gagal. Takut rugi. Takut ditipu.
Karena mindset lama, uang paling aman kalau diam. Padahal diam di dunia yang bergerak cepat, itu juga risiko. Bahkan bisa dibilang, risiko pelan tapi pasti. Ada juga jebakan mental, merasa sudah cukup rajin karena sudah nabung. Gue udah rajin. Gue udah tanggung jawab. Gue udah nggak konsumtif. Padahal realitanya, lu cuma rajin bertahan. Belum rajin berkembang. Ini bukan soal lu malas atau rajin. Tapi soal strateginya kurang lengkap. Kalau hidup di dunia modern, kita butuh lebih dari sekadar menyimpan uang. Tapi juga mengembangkan nilai, mengamankan masa depan, menciptakan peluang. Karena tantangan hidup ke depan gak makin ringan, tapi makin berat. Dulu orang tua kita hidup di zaman harga rumah masih masuk akal. Lapangan kerja lebih stabil. Kompetisi tidak sekejam sekarang. Makanya strategi mereka, sekolah, cari kerja tetap, nabung, beli rumah, pensiun. Dan itu berhasil. Masalahnya, sekarang dunianya beda. Sekolah masih penting. Kerja masih penting. Menabung masih penting. Tapi persaingan, teknologi, dan biaya hidup udah berubah drastis. Kalau pakai cara lama di dunia baru, hasilnya sering bikin frustasi. Banyak orang sekarang sudah kerja keras. Sudah nabung. Sudah irit. Tapi tetap, rumah jauh. Aset nggak nambah signifikan. Hidup segitu-gitu aja. Bukan karena mereka kurang berusaha. Tapi karena cara mainnya udah berubah. Sekarang kita bahas realita pahit. Satu sumber penghasilan versus banyak kebutuhan hidup. Dulu cukup. Sekarang sering nggak cukup. Makanya sekarang banyak orang nyambi jualan. Freelance. Ngekonten. Bikin bisnis kecil. Bangun aset. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena sadar, satu sumber penghasilan itu rapuh. Kalau lu kehilangan pekerjaan, orang yang cuma punya gaji dan tabungan, punya waktu terbatas. Tapi orang yang punya beberapa sumber pemasukan, punya napas lebih panjang. Dan itulah bedanya, menabung bikin lu bertahan sebentar. Sistem penghasilan bikin lu bertahan lebih lama. Masalah lainnya adalah gaya hidup. Banyak orang nabung di satu sisi, tapi di sisi lain pelan-pelan gaya hidupnya naik. Gaji naik dikit, langsung standar hidup ikut naik. Akhirnya, tabungan tetap segitu. Capek tetap sama. Tapi hidup nggak benar-benar naik level. Makanya di era sekarang, nabung aja itu kayak main game tapi cuma di level tutorial. Bisa bikin lu ngerti dasar, tapi nggak cukup buat menang di level selanjutnya. Dalam hidup itu ada dua mode. Pertama, bertahan. Kedua, bertumbuh. Menabung itu mode bertahan. Bertahan itu penting. Tanpa itu, elu gampang jatuh. Tapi kalau cuma bertahan terus, elu nggak pernah naik ke level berikutnya. Orang yang hidupnya maju, biasanya bukan yang paling hemat, tapi yang punya strategi, punya rencana, punya keberanian terukur. Bukan nekat. Tapi berani belajar. Sekarang ini banyak orang mulai sadar, menabung harus ditambah dengan investasi. Skill baru. Aset produktif. Penghasilan tambahan. Dan perencanaan jangka panjang. Bukan buat pamer kaya. Tapi biar punya ruang napas. Biar hidup nggak selalu dalam mode bertahan. Tabungan diibaratkan helm. Investasi diibaratkan kendaraannya. Skill diibaratkan mesinnya. Mindset diibaratkan bahan bakarnya. Kalau cuma pakai helm tanpa kendaraan, elu aman, tapi nggak kemana-mana. Dan yang paling penting, bukan soal cepat kaya, tapi soal hidup lebih terkendali. Lebih siap menghadapi masalah. Lebih nggak panik saat badai datang. Sekarang kita masuk ke penutup paling penting dari semuanya. Banyak orang salah paham, mereka kira tujuan hidup finansial adalah punya tabungan banyak. Padahal bukan. Tujuan hidup finansial itu punya pilihan. Punya kendali atas waktu. Nggak hidup dalam ketakutan finansial terus-menerus. Tabungan cuma satu alat. Bukan tujuan utama. Kalau hidup lu cuma fokus, yang penting gue bisa bertahan bulan ini. Lu bakal terus hidup dari bulan ke bulan, tanpa benar-benar maju. Tapi kalau lu pelan-pelan mulai mikir, gimana caranya gue bertumbuh pelan-pelan? Walaupun kecil, walaupun pelan, tapi konsisten. Itu yang bikin beda jangka panjang. Menabung itu bukan salah. Menabung itu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Karena dunia nggak berhenti. Harga nggak berhenti naik. Waktu nggak berhenti jalan. Kalau kamu berhenti di tabungan, dunia tetap jalan, dan kamu pelan-pelan tertinggal. Pilihan ada di kamu.
Mau cuma bertahan, atau mau mulai bertumbuh? Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang, tolong share, like dan komen ya. Kalau tidak suka isi konten ini jangan subscribe. Terima kasih.